Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Saya Wida Susiantina dari kelas F2 dengan NPM 10120525 dari jurusan Manajemen di STY STMI Bandung. Di sini saya akan presentasi rangkuman untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Komunikasi Bisnis. Sebelumnya saya jelaskan dulu kondisinya dari materi yang pertama, yaitu dasar-dasar korespondensi bisnis dan penulisan resume, lamaran, serta wawancara. Korespondensi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain dalam bentuk surat, memo, proposal, agenda, ataupun laporan yang dilakukan seseorang dengan tujuan tertentu. Lalu kemudian bagaimana dengan korespondensi bisnis modern? Pada dasarnya lebih menekankan pada aspek pemanfaatan media modern ketika penyampaian pesan-pesan bisnis, misalnya menggunakan media email dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah kita juga harus mengetahui tentang pengertian surat dan surat bisnis. Apa sih yang dimaksud surat bisnis? Apa sih yang dimaksud dengan surat? Surat adalah sarana komunikasi yang dilakukan untuk penyampaian informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan bisnis ataupun non-bisnis. Itu adalah pengertian harfiah untuk suratnya. Kemudian kalau surat bisnis secara konteks sama dengan pengertian surat, tapi kalau surat bisnis lebih mengerucut terhadap kegiatan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Kemudian ada beberapa fungsi surat, yaitu ada sarana komunikasi, ada alat penyampaian sesuatu, alat bukti tertulis, alat untuk mengingat sebagai bukti historis, sebagai pedoman kerja. Kemudian, untuk surat sendiri di dalam dunia bisnis itu ada beberapa pengelompokan surat. Menurut wujudnya, menurut pemakaiannya, menurut banyaknya sasaran yang dituju, menurut isi dan maksudnya, menurut urgensi penyelesaiannya. Dan yang terakhir ada contoh surat bisnis, yaitu surat pemesanan, surat konfirmasi, surat pengaduan, surat permintaan informasi, surat ucapan selamat, dan masih banyak lainnya. Lalu ada materi kedua, yaitu pembuatan laporan, proposal, dan presentasi bisnis serta negosiasi. Jadi di dalam perusahaan selain surat-surat bisnis itu juga ada yang termasuk di dalam laporan bisnis. Laporan bisnis itu untuk menginformasikan atau merekam apa saja yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian, laporan merupakan catatan faktual secara objektif menyampaikan informasi tentang beberapa aspek bisnis. Lalu proposal itu merupakan kategori untuk laporan yang menggabungkan pemberian informasi dan komunikasi yang persuasif. Lalu ada presentasi bisnis yang tujuannya secara umum. Presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok, yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, menghibur audiens, menyentuh emosi audiens, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Lalu yang terakhir ada negosiasi bisnis, yaitu pengertiannya dapat berbeda-beda tergantung dari sudut pandang siapa yang terlibat dalam suatu negosiasi. Dalam hal ini ada dua pihak yang berkepentingan dalam bernegosiasi, yaitu pembeli dan penjual. Bagi pihak pembeli, negosiasi merupakan seni membeli sampanye Prancis yang berkualitas baik dengan harga botol bir. Sementara itu bagi penjual, negosiasi merupakan seni menjual mobil mewah kepada pembeli yang berpura-pura hanya bisa membeli mobil kelas 2. Dan ada materi yang ketiga, rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Rapat bisnis adalah pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan tujuan bisnis. Kemudian, penulisan laporan bisnis oleh suatu perusahaan adalah untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Lalu ada untuk mendokumentasikan presentasi kerja yang diperlukan baik untuk keperluan internal maupun eksternal,
untuk memperoleh sumber pendanaan. Kemudian laporan singkat. Kebanyakan laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman. Lalu yang terakhir ada laporan formal, ialah laporan metode penelitian yang disusun dengan format sesuai persyaratan-persyaratan tertentu. Nadanya bersifat impersonal dan materinya disajikan seperti dalam suatu pola struktur yang ada di dalam buku-buku. Lalu di materi yang keempat ada praktek pemimpin rapat dan membawa surat resmi. Berikut 9 hal yang kita harus lakukan sebelum memulai rapat. Yang pertama ada menetapkan sasaran rapat, yang kedua menetapkan agenda rapat, waktu dan peserta rapat yang harus hadir. Yang ketiga ada memastikan kelengkapan materi rapat atau bila ada notulen rapat sebelumnya. Yang keempat memastikan ruang dan segala perlengkapan rapat. Yang kelima menyusun skenario jalannya rapat. Yang keenam mengantisipasi segala hal yang dapat menimbulkan gangguan. Yang ketujuh ada menetapkan petugas rapat, membuat notulen narasumber. Yang kedelapan menetapkan norms atau aturan rapat. Yang kesembilan menyebar undangan rapat dengan secara jelas menyatakan agenda. Lalu di materi yang kelima ada komunikasi dengan teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar teknologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan penyampaian informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Dan di materi yang terakhir ada pengaruh sosial media dalam komunikasi bisnis. Pengaruh media sosial atau efek media sosial pada komunikasi bisnis menjadi sangat besar. Di bawah ini ada berbagai macam penggunaan media sosial di dalam komunikasi bisnis. Di antaranya adalah yang pertama, membangun jaringan, yang kedua, menerima informasi konsumen, yang ketiga, memperkecil pengeluaran, yang keempat, menjadi tempat iklan, yang kelima, cocok untuk pembisnis pemula, yang keenam, menciptakan brand awareness, yang ketujuh, terhubung langsung dengan konsumen, yang kedelapan, riset pasar, yang kesembilan, mendapatkan konsumen, yang kesepuluh, penentuan target, yang 11, lebih efektif, 12, memperluas pasar, lalu langsung mendapatkan respon konsumen, yang keempat, meningkatkan pengunjung website, yang kelima, penyebaran informasi lebih cepat, yang keenam, melengkapi kegiatan pemasaran, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.